Petani kelapa sawit dan DAD Kecamatan Kembayan sampaikan pernyataan sikap dan tuntutan kepada pihak PKS PT TBS. Kami mohon, kami minta agar pihak tokoh masyarakat di tingkat Dewan Adat, di tingkat Temenggung untuk membantu kami, untuk menjembatani kami dengan manajemen TBS. Setuju? Bapak dan Ibu, kami tidak merasa diganggu walaupun agenda rapat kami memang cukup padat juga hari ini, yaitu persiapan acara ritual adat di Kabupaten Sanggau. Sekalian juga saya beritahu dengan kita semua bahwa tahun ini Gawai Dayak di Kabupaten Sanggau tidak dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dewan Adat Dayak DAD Kecamatan Kembayan dalam pertemuan insidental di GPU Benua Sompe Kantor Camat Kembayan, memfasilitasi para petani kelapa sawit wilayah Kecamatan Kembayan dan sekitarnya, hal pernyataan sikap dan tuntutan kepada pihak pabrik kelapa sawit PKS Non-Kebun, PT Tayang Bukit Sawit PT TBS Kembayan, Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022. Nah karenanya, walaupun kami akan rapat, Bapak-bapak ternyata ada mendengar, karena memang saya beritahu kemarin, mungkin teman-teman yang hadir di rumah saya kemarin memberitahu bahwa kami akan ada rapat hari ini. Lalu Bapak-bapak hadir untuk menyampaikan aspirasi, tentu kami sangat berterima kasih. Karena bagaimanapun, apapun permasalahan yang dialami oleh masyarakat adat itu adalah bagian permasalahan yang harus kami tangani, harus kami pikirkan, dan harus kami laksanakan. Apalagi kami ini boleh menjadi perpanjangan tangan Bapak-bapak dan Ibu. Pertemuan ini dilaksanakan berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh para petani sawit swadaya Kembayan, terutama karena kurangnya perhatian dari pihak PT TBS kepada petani sawit yang notabene sebagai petani mitra yang berperan melengkapi persyaratan awal berdirinya PKS Non-Kebun PT TBS di Kembayan. Bapak pada hari ini melaksanakan rapat, kami mohon maaf Pak kalau kami langsung menyerobot waktu Bapak, kami sita, kami tidak mau tahu Bapak mau berbicara apa, Bapak mau rapat apa. Yang jelas kami datang ke sini untuk menuntut Dewan Adat dan tokoh masyarakat Temenggung agar memperhatikan kami ini yang petani ini Pak. Itu tujuan kami ke sini. Untuk menjembatani kebutuhan manajemen perusahaan baik di TBS maupun di PTP. Karena itu yang kita miliki, aset daerah. Memang ada benarnya bahwa apa yang kami lakukan pada siang hari ini adalah pekerjaan yang spontanitas, berhubungan ada informasi bahwa pada siang hari ini ada pertemuan di tingkat tokoh masyarakat Ketemenggungan dan Dewan Adat. Untuk itu kami secara spontanitas memberitahu ke teman-teman kami agar kita bisa sedikit meluangkan waktu untuk menyampaikan aspirasi kita yang selama ini kita rasakan cukup membelit, terutama untuk perekonomian kita yang berhubungan dengan TPS. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan hari ini. Yang pertama adalah benar bahwa pembangunan pabrik TPS itu kami ini sebagai pelaksana, sebagai perintis dari awal pembangunan pabrik TPS. Jadi apapun yang ada di TPS dari awal itu kebanyakan kami mengetahui dan kami paham. Adalah benar rencana pembangunan pabrik TPS tersebut adalah untuk membantu petani-petani yang kala itu juga kesusahan untuk menjual TPS-nya ke tempat yang jauh. Itu yang pertama.
Yang kedua, perkembangan demi perkembangan hari demi hari, bahwa dengan agak bagusnya masa depan dari petani sawit, harga sawit, maka setiap tahun juga petani-petani atau masyarakat yang ada khususnya di Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, bahkan Kalimantan Barat pada umumnya, setiap tahun membuka areal untuk pertanian sawit, untuk perkebunan sawit, sehingga sampai hari ini kebun sawit swadaya itu semakin banyak. Kemudian untuk pengolahan yang disebut pabrik itu tidak mendapat kelebihan kuota. Jadi kami ingin sampaikan kepada bapak-bapak, para ketua, bahwa yang pertama, kiranya dapat menyampaikan aspirasi kami ini kepada pabrik, manajemen pabrik TBS. Yang pertama itu diutamakan petani-petani setempat, karena ada yang kami lihat sekarang petani-petani yang dari jauh itu masuk ke TBS bahkan diutamakan, sedangkan petani lokal itu dinomor duakan. Maksud kita dulu dengan menghadirkan pabrik tersebut guna untuk mengutamakan hasil petani lokal, itu yang diutamakan. Karena bagaimanapun data-data awal itu adalah data-data dari petani lokal itu yang membuat pabrik itu bisa berdiri. Itu Pak yang kami ingin sampaikan. Kemudian dengan harga kami juga tidak tahu prosedurnya, sistematisnya. Kalau secara indeka itu harga masih berkisar di harga 3.000 lebih. Nah, teknis apa yang membuat sehingga sampai ke pabrik harga hanya tinggal 1.000 lebih rupiah saja pada hari ini. Yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada siang hari ini, kami sangat berharap kepada ketua-ketua, para temenggung, pengurus dan DAD untuk menjembatani keinginan kami ini untuk menyampaikan beberapa hal yang telah kami sampaikan kepada pihak manajemen TBS dan mungkin juga kepada pabrik pakem yang ada di Semunte. Itu yang mungkin kami bisa sampaikan, Pak. Kami sangat berharap sekali agar hal ini bisa ditindaklanjuti oleh pihak bapak-bapak yang kami harap bisa menyampaikan aspirasi kami ini. Sebab kalau ini tidak disampaikan dalam beberapa hari, kami akan memagar pabrik itu. Setuju, teman-teman? Kita akan magar pabrik itu. Contohnya seperti RAM. Masa di sana ada RAM Pamaya, ada RAM apa lagi yang bisa modal. Itu kan sudah luar daerah sebenarnya. Seharusnya pihak pabrik harus bisa memilah-milah itu sebenarnya. Mereka harus bisa membuat kuotanya. Jadi kalau untuk RAM sekian unit misalnya masuk boleh diterima, tetapi untuk petani lokal itu harus diterima, harus cepat dilayani. Itu harapan kami petani. Yang kedua, dulu waktu mau mendirikan pabrik itu pernah dikatakan jangan tidak mau Pak, nanti yang kena masyarakat di sini pertama masalah tenaga kerja. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Kampung Kalap 1 orang pun tidak ada yang bekerja di sana. Dengan Kementerian Sematu, Golok dan lain sebagainya. Bilang Tanjung Pinang, Tanjung Merpati yang memiliki tanah, lahan mereka yang telah diserahkan kepada TBS untuk membuat pabrik itu sendiri. Perlahan-lahan dihancurkan. Berapa orang yang mereka sudah dikeluarkan? Alasan sudah habis kontrak. Saya tahu itu. Berapa orang mereka itu sudah disingkirkan. Di akhir pertemuan ini, yang menjadi poin-poin pernyataan sikap dan tuntutan dari Dewan Adat Dayak Kecamatan Kembayan, bersama para petani kelapa sawit wilayah Kembayan dan sekitarnya, kepada pihak PT TBS Kembayan, adalah sebagai berikut.
bahwa keberadaan pabrik kelapa sawit PKS PT TBS di Kembayan adalah atas dukungan dan kesepakatan para petani sawit swadaya di Kecamatan Kembayan dengan pihak PT TBS. Untuk itu dalam pembelian TBS agar lebih mengutamakan petani sawit swadaya wilayah Kembayan dan sekitarnya. Agar pembelian dan penetapan harga TBS berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mengikut sertakan pihak koperasi sebagai perwakilan petani. Penerimaan karyawan agar mengutamakan putra daerah Kembayan. Meminta kepada manajemen PT TBS memperbaiki kemitraan dengan koperasi pendukung sebagai wadah perwakilan petani di Kecamatan Kembayan yang dari awal mendukung pendirian pabrik dengan membuat dan atau meninjau kembali perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. Berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh para petani sawit swadaya Kembayan dan sekitar, pada tanggal 26 Juni hari ini, kalau perlu memang kami tambahkan 25 dan 26 karena memang dari tanggal kemarin adanya, bukan hanya hari ini, tanggal 25 dan 26 Juni 2022. Dengan ini kami Dewan Adat Dayak Kecamatan Kembayan bersama para petani kelapa sawit wilayah Kembayan dan sekitarnya menyampaikan pernyataan dan tuntutan kepada PT TBS Kembayan sebagai berikut. 1. Bahwa keberadaan pabrik kelapa sawit PKS PT TBS di Kembayan adalah atas dukungan dan kesepakatan para petani sawit swadaya di Kecamatan Kembayan dan sekitar dengan pihak PT TBS. Sehubungan dengan poin-poin tersebut, pihak petani menyatakan akan menutup sementara pabrik kelapa sawit PT TBS Kembayan dengan melakukan pemagaran disertai ritual adat dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Pemagaran akan dibuka kembali apabila sudah ada kesepakatan terkait poin-poin di atas. Apabila terjadi pembongkaran sepihak oleh pihak manapun, risiko menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan dapat dikenakan sanksi hukum adat. Pak Dewan Adat dan jajarannya yang kami harapkan pada siang hari ini supaya hal ini bisa ditanggapi, bukan hanya didengar, ditanggapi Pak. Betul? Betul. Ketiga, permintaan kami mengenai penghargaan buah sawit CPO di pemerintahan kami tidak tahu seterusnya berapa. Kalau untuk sekarang di PT TBS Kembayan sangat-sangat tidak sesuai harganya. Sekarang berapa? 1.000 berapa sekarang? 1.000 berapa? 1.400 Pak Dewan BAD. Apakah itu sesuai? Apakah itu sesuai? Bagaimana rencana kalau bisa kita pakai? Itu Pak Dewan BAD. Kalau memang tidak bisa dituntaskan, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan PT TBS karena petani sekian ribu Pak. Kalau satu orang bisa kita bendung, bisa kita bicarakan, tapi kalau beribu-ribu orang Pak, bagaimana kita mengatasinya? Kami sangat menghargai Dewan PAD Kecamatan Kembayan beserta dulunya ada koperasi di pabrik ini pendukungnya. Kami minta supaya hal ini dituntaskan agar mensejahterakan petani kelapa sawit di wilayah lingkungan Kecamatan Kembayan sebagai pendukung PT TBS. Betul?